bahas lagi lebih jauh tentang mining data gold ya. Kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai white paper dari aplikasi data gold ini atau aplikasi mining data gold ini. Tapi sebelum itu saya sarankan kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel saya dan ikut di jaringan penambangan ini untuk jangan lupa klik collect ini ya. Itu jangan sampai waktu deadline ini habis. Jadi sekali lagi klik collect ini agar koin pertambangan Anda masuk ke wallet Anda itu minimal dalam 24 jam. Itu klik 2 kali ya, supaya deadline waktu ini tidak habis. Kenapa? Seandainya ini habis, otomatis pertambangan Anda terhenti. Tentu saja itu akan membuat perolehan koin Anda akan menjadi sedikit. Jadi konsistenlah untuk menjalankannya dari pertambangan mining ini. Nah, koin yang sudah Anda ambil ini akan masuk ke bagian sini. Nah, akan masuk ke sini. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang white paper dari mining data gold ini. Nah, ini adalah screenshot yang sudah saya translate ya dari white paper dari pertambangan data gold. Baik, di sini mereka menjelaskan dari dasar-dasarnya ya. Kalau mereka ini kami mengantarkan era baru jaringan informasi Web3 katanya. Dibandingkan dengan HTML dan net, Web3 menghadirkan bentuk yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Luasnya penggabungan informasi, kecepatan penyebaran dan perluasan kedalaman interaksi nilai jauh di luar jangkauan dapat diprediksi. Selain itu, dengan peluang terus-menerus dari perangkat keras, kreativitas manusia di lapisan perangkat lunak telah berkembang ke tingkat yang luar biasa. Konsep-konsep seperti blockchain, metaverse, AI, kecerdasan buatan, algoritma mesin, dan sebagainya telah membawa lebih banyak imajinasi. Namun sementara sains dan teknologi informasi terus meningkat, kami menemukan bahwa platformisasi dan monopoli data masih memainkan peran penting. Jaringan data seperti sarang dan setiap orang berkontribusi pada sarang itu seperti lebah pekerja. Sayangnya, lebah pekerja ini tidak berhak menikmati data tersebut. Kenyataannya adalah kami membuat platform lebih kuat dan kemudian kami dipaksa dan dikendalikan oleh platform tersebut. Pengguna telah menciptakan nilai besar dalam ekosistem platform, tetapi hak data paling dasar bukan milik pengguna. Oleh karena itu, untuk mengembalikan semuanya seperti semula, kami sedang membangun platform jaringan agregasi data buatan pengguna data gold atau buat pengguna data gold katanya, yang berkomitmen untuk mengembalikan kepemilikan nilai alat produksi terpenting dalam data era informasi ke semua pencipta atau pengguna. Nah, di sini juga dijelaskan ya. Baik, kita terus. Internet telah mengalami transformasi katanya dari tahun 2004. Sejak internet mengalami kemajuan dalam hal kecepatan jaringan, infrastruktur, serat optik, dan mesin pencari, kami menyebut bahwa tahap bentuk dan perkembangan internet ini sebagai era Web 2. Pengalaman internet baru dan lebih interaktif ini menghadirkan banyak fungsi baru bagi pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, namun masalahnya juga mengikuti dan belum sepenuhnya terselesaikan hingga saat ini. Artinya, jika pengguna ingin menggunakan fungsi baru ini, mereka harus mengotorisasi platform pihak ketiga terpusat untuk mengelola sejumlah besar data. Oleh karena itu, entitas terpusat ini telah diberi kekuatan dan pengaruh besar dalam hal izin data dan konten. Ketika nilai yang dihasilkan oleh data
masih penuh dengan ruang nilai tak terbatas dan tidak ada hambatan untuk menggunakan data tetap menjadi kekuatan tak terbatas, mengakibatkan masalah monopoli berbasis platform dan keamanan privasi data yang kita lihat saat ini. Jadi ini contoh web 2 ya. Saya bilang ini adalah contoh web 2 di mana data yang kita gunakan di dalam lingkungan web 2 ini itu dibagikan kepada pihak ketiga. Data kita yang kita jalankan di dalam versi web 2 ini bebas diperjualbelikan kepada pihak ketiga, sehingga itu menjadi sebuah sumber usaha atau keuangan bagi pemilik web tersebut untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga. Misalnya dari browser itu akan menjadi data log tersendiri, sehingga mereka bisa mendeteksi apa-apa saja yang pernah kita masuki atau web yang kita masuki atau yang kita buka atau yang kita lakukan, sehingga data itu dijual ke pihak ketiga, sehingga pihak ketiga ini mempunyai akses untuk memanfaatkan data itu. Misalnya terkadang ada keluar iklan di handphone kita sangat mirip dengan apa-apa yang pernah kita cari atau kita buka di online shop. Ini membuktikan bahwa data riwayat yang pernah kita buka di online shop itu dijual oleh pemilik web 2 ini ke pihak ketiga, sehingga pihak ketiga meluncurkan iklan di handphone kita sesuai dengan data riwayat yang pernah kita lakukan. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan data pribadi yang kita miliki saat kita membuka di jaringan web 2 seperti ini, itu dijual atau digunakan oleh pihak ketiga. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan pada tahun 2008 Nakamoto menulis buku putih tentang Bitcoin. Jadi Bitcoin itu adalah sebuah dasar atau awal ya, poin awal dari pembentukan web 3 atau web 3, sistem aman yang terdesentralisasi dan dioperasikan secara sosial. Nah, di sini web 3 mereplikasikan infrastruktur terdesentralisasi katanya dari versi pertama internet web 1 atau web 2. Ini yang kedua web 2 ya. Jadi web 3 ini adalah ekosistem digital yang terdesentralisasi. Jadi di sini dijelaskan, lihat Anda gambarnya. Di web 1 dan web 2 itu ada permainan pihak ketiga seperti yang saya jelaskan tadi. Sedangkan di dalam instruktur dari web 3 itu tidak ada. Sehingga data kita memang benar-benar aman ya, karena data kita di dalam web 3 itu terenkripsi menggunakan hash daripada sistem cryptocurrency itu sendiri. Jadi baik, kita lanjutkan. Nah, di sini dijelaskan lagi ya, bisa nanti kawan baca-baca. Nah, jadi selanjutnya data gold web 3 ini memberikan solusi data katanya. Salah satu tujuan utama dari web 3 adalah desentralisasi dan anti sensor. Tidak ada organisasi terpusat untuk mengontrol, mengaudit Anda. Pengguna memiliki kontrol mutlak atas privasi data mereka. Nah, itulah kelebihan dari web 3. Artinya data privasi Anda hanya Anda lah yang memegang. Dan teknologi blockchain sangat konsisten dengan visi web 3 yang merupakan salah satu alasan mengapa blockchain disebut nilai internet. Nah, di sini dia bilang penjelasan tentang web 3. Tidak ada yang mengutak-atik, tidak ada yang mengaudit, kode sumber terbuka, maksudnya semua transaksi dan juga apa yang berlaku dalam blockchain itu bisa dilihat atau terbuka transparan. Nah, data itu terdistribusi dengan transparan, siapa saja bisa melihat
apa-apa yang menjadi transaksi di blockchain itu karena adanya hash. Baik, kontrak pintar dalam teknologi blockchain adalah landasan Web3. Kode adalah hukum dan kode adalah peraturan. Semua aturan ditulis ke dalam protokol dan tidak dapat diubah setelah dibuka. Kode open source, terbuka dan transparan, dan bisa diperiksa oleh semua orang. Pada saat yang sama, konsensus terdistribusi dari node blockchain mengurangi kebutuhan akan kepercayaan seminimal mungkin. Kami tidak membutuhkan kepercayaan, kami hanya membutuhkan verifikasi kode, katanya. Oleh karena itu, informasi yang dirilis oleh pengguna tidak akan lagi menerima ulasan seperti itu dari platform, karena tidak ada manajer terpusat atau semua orang adalah manajer. Artinya semua orang pemiliknya sendiri itu adalah yang mengelola data-data pribadi mereka. Makanya dia bilang semua orang adalah manajer, katanya. Jadi di sini untuk benar-benar mewujudkan kebebasan dan kesetaraan, katanya. Jadi itu dia. Dibandingkan dengan Web 2, Web 3 data pribadi sepenuhnya ada di tangan Anda, katanya. Nah, ini kan jadi karena kunci privasi ada di tangan Anda dapat memilih untuk melindunginya dari orang lain, atau Anda juga dapat memilih untuk menjualnya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, itulah dia bedanya Web 3 sama Web 2 ini. Kalau Web 2 itu kita tidak mempunyai kebebasan. Jadi data kita digunakan oleh pihak Web 2 ini untuk diperjualkan dengan bebas. Kita tidak bisa menahan atau menolak. Kalau di dunia Web 3, kita mempunyai kunci privasi sendiri dan kita bebas mau menggunakan data kita itu untuk diri pribadi atau menjual.